Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan saya guna untuk memenuhi UTS pada program KMMI untuk mata kuliah komunikasi, advokasi, dan kebijakan. Untuk itu, saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Nah, sebelumnya, perkenalkanlah saya Zahratul Istifaizah dengan NPM 2010202040 yang akan mempresentasikan hasil dari PJBL atau Project Based Learning dalam mata kuliah Advokasi, Komunikasi, dan Kebijakan. Oke, selanjutnya, adapun tema dari proposal ini, yakni pengembangan desa pada wisata alam. Kemudian untuk judul dari proposal ini saya mengambil judul Pengembangan Pariwisata Lokal Wisata Alam Banyu Ciblon Lestari. Oke, yang selanjutnya latar belakang dari pengembangan ini yaitu mengembangkan suatu wisata lokal yang ada di daerah tempat tinggal saya sendiri. Ini sebagai alasan utama saya dalam membuat proyek ini. Terlahir di daerah lereng Gunung Sindoro Sumbing, menjadikan panorama alam adalah tempat rekreasi yang tak lazim di mata saya. Pemandangan gunung, sawah, dan mata air adalah objek-objek untuk melepas penat saya dari hiruk-pikuk perkuliahan. Salah satu wisata alam yang ada di daerah tempat tinggal saya adalah Banyu Ciblon Lestari atau BCL. Nah, untuk tujuan dari adanya pengembangan wisata ini, yang pertama, menyusun dan merencanakan pengembangan pariwisata lokal. Yang kedua, mendirikan desa wisata untuk memajukan pariwisata lokal. Tujuan ini berguna untuk output dari pengembangan ini. Yang ketiga, mendapatkan pendapatan dari desa wisata untuk masyarakat di sekitar desa wisata. Nah, tujuan yang ketiga ini untuk outcome pada desa wisata ini. Yang selanjutnya, adapun dasar hukum yang saya anut untuk pengembangan wisata ini, yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun dua undang-undang ini berguna untuk perubahan bentuk seperti tempat maupun lokasi, pengelolaan, pemberdayaan, aktivitas masyarakat di desa, wisata. Nah, selanjutnya lokasi dari pengembangan wisata ini berlokasi pada Desa Telogowero, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 56253, sekitar 8,8 km dari pusat kota Temanggung. Untuk itu, potensi dan permasalahan dari pengembangan ini adanya kelebihan. Di tempat wisata Banyu Ciblon Lestari atau BCL ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung yang datang, seperti WC umum, musola, kantin, gazebo, dan tempat parkir. Lokasi tempat wisata terbilang strategis karena diapit oleh dua kabupaten, yakni Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Masyarakat di sekitar juga berperan aktif dalam pengembangan wisata alam ini. Aspek yang kedua, adanya kekurangan. Dilihat dari lokasi wisata, akses jalan terbilang susah karena wisata alam ini terdapat di lereng Gunung Sindoro Sumbing yang membuat jalanan di tempat wisata masih berbentuk bebatuan dari masuk desa sampai ke tempat wisatanya. Wisata ini belum dikenal banyak orang serta belum masuk dalam wisata alam rekomendasi yang berada di situs-situs internet terkenal.
Aspek selanjutnya adanya peluang. Dalam satu kecamatan, ada beberapa tempat wisata lainnya yang tak kalah menarik dari BCL ini. Dengan begitu, pengelolaan ini dapat menjadi satu rute perjalanan wisata alam dalam satu desa. Pengenalan dalam budaya lokal juga dapat tersaji dalam wisata ini. Aspek selanjutnya adanya ancaman. Wisata alam BCL ini yang menjadi titik fokus adalah sumber airnya. Maka yang menjadi hambatan di sini adalah ketika adanya kemacetan atau permasalahan dari sumber mata air yang tidak mengalir ke tempat wisata lagi. Hal ini juga menjadi poin penting dalam pengelolaan karena bencana alam pasti akan datang tanpa kita cegah. Untuk pemecahan dari adanya potensi-potensi di atas, yakni yang pertama kelebihannya, pengelola wisata harus selalu memperhatikan, merawat, dan melindungi fasilitas yang sudah diwujudkan untuk tempat wisata ini. Selanjutnya, untuk kekurangan, berusaha memperbaiki akses jalan guna pengunjung nyaman dalam mengunjungi tempat wisata ini, serta senantiasa promosi atau memberikan informasi mengenai wisata ini ke banyak orang. Yang ketiga, aspek ketiga, peluang. Menyiapkan rute perjalanan yang nyaman dan mengasyikkan agar pengunjung puas dengan berwisata di tempat wisata ini, serta tampilkan budaya lokal asli Kabupaten Temanggung guna memperkenalkan budaya lokal ke pengunjung dari dalam daerah ataupun luar daerah, bahkan bisa jadi luar negeri. Oke, untuk yang ancaman, senantiasa memantau perkembangan serta keadaan alam di sekitar wilayah tempat wisata guna menghindari kerusakan berlebihan pada tempat wisata. Adanya evaluasi pengurus juga untuk mengelola wisata alam ini, agar menjadi kontrol bersama ketika adanya kejanggalan dalam bidang apapun, khususnya bidang keuangan yang tidak sama dengan pemasukan tempat wisata. Oke, dari rencana pengembangannya, BCL ini adalah tempat wisata alam yang menyuguhkan keindahan alam dan kesegaran udara serta air yang disajikan jadi satu wisata. Pengembangan wisata ini akan sangat membantu masyarakat sekitar dalam bidang ekonominya. Tidak hanya itu, adanya pengembangan ini menjadikan lokasi wisata BCL akan banyak halayak yang tahu dan dapat membuat wisata serta lokasi ini diakui keberadaannya karena keindahan alam yang tersaji di dalamnya. Maka dari itu, pengembangan wisata alam ini penting karena demi mewujudkan kepentingan bersama. Untuk SOP dalam pengelolaan objek wisata ini, adapun ketentuan untuk yang pertama, pengelola. Yang pertama ada A. Pengelola adalah pemuda atau orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelola wisata alam BCL. Pengelola wajib mematuhi waktu jam kerja wisata yakni pukul 7.30 sampai 17.00. Yang C, setiap pengelola berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. D, pengelola berhak mendapatkan honor sesuai unit atau beban kerja. E, pengelola harus bekerja dan bertanggung jawab sesuai tupoksinya. F, pengelola wajib menyusun laporan bulanan sesuai unit kerjanya. G, pengelola wajib melakukan pengecekan terhadap sarana prasarana maupun wahana yang ada di lokasi wisata secara berkala. H, pengelola yang tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku akan dikenai teguran atau sanksi. I, pengelola yang terbukti melakukan tindakan penggelapan atau korupsi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. C, pengelola harus mematuhi segala bentuk tata tertib yang ada. Untuk aspek atau ketentuan pengunjung, A,
Jadwal pengunjung adalah pukul 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. B. Pengunjung wajib memiliki tiket masuk wisata. Bagi pengunjung yang tak bertiket, maka akan diproses sesuai ketentuan yang ada. C. Pengunjung wajib menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban selama wisata. Apalagi sekarang sedang musim COVID, maka prokes jangan sampai terlupakan. D. Pengunjung dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma. E. Pengunjung harus menghormati tradisi, adat istiadat, dan budaya di daerah BCL. F. Pengunjung dilarang merubah, merusak segala bentuk sarana prasarana dan serta kekayaan alam yang ada di lokasi wisata. F. G. Pengunjung yang melanggar tata tertib serta norma yang ada di wisata akan ditegur bahkan diproses secara hukum. H. Pengunjung wajib mematuhi tata tertib di lingkungan wisata BCL. Untuk ketentuan bagi pedagang, A. Pedagang diutamakan adalah masyarakat yang tinggal di daerah BCL. B. Pedagang dilarang menjual barang-barang terlarang seperti miras dan obat-obatan terlarang lainnya. C. Pedagang dilarang melakukan persaingan secara tidak sehat sesama pedagang. D. Pedagang biaya pendaftaran untuk pedagang berjualan sebesar 100.000. E. Tempat berjualan disediakan oleh pengelola BCL. F. Pedagang diwajibkan membayar retribusi sebesar 2.000 per hari. G. Pedagang dilarang mendirikan bangunan tambahan tanpa seizin pengelola BCL. H. Pedagang wajib menjaga kebersihan dan keindahan lokasi wisata. I. Pedagang diwajibkan menjaga dan memelihara lokasi berdagang. Dan yang terakhir, C. Pedagang dilarang merubah, merusak, dan mengganti bahan material bangunan tanpa seizin pengelola BCL. Untuk ketentuan pendapatan, pembagian pendapatan dari hasil tiket adalah 30% banding 70%, yaitu 30% untuk pengelolaan wisata dan 70% untuk pengelola BCL wisata tersebut. Selanjutnya, pendapatan dari penggunaan seperti sarana prasarana, parkir, dan pendapatan lainnya, yaitu sah dalam pengelolaan wisata sepenuhnya milik pengelola BCL. Oke, untuk ketentuan yang selanjutnya, biaya operasional seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dalam proses penyelenggara dan pengelolaan wisata. Biaya operasional ini meliputi honor pegawai, biaya listrik, air, ATK, pengadaan alat atau sarana prasarana penunjang, biaya kebersihan, event kegiatan, biaya rapat, biaya dokumentasi dan publikasi, serta biaya lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan wisata. Yang C, honor pegawai maksimal sebesar 30% dari pendapatan atau sesuai dengan biaya kerja atau resiko dari unit usaha yang dikelola setiap bulannya. D, biaya yang dikeluarkan untuk pembelanjaan alat dan material yang tidak habis pakai harus masuk inventaris. E, biaya operasional dikeluarkan setiap bulan setelah pengelola BCL mendapatkan laporan dari petugas pengelola unit wisata. F. Biaya operasional dengan 1 tahun pertama maksimal 40% dari total pendapatan yang diterima pengelola BCL dalam bulan tersebut. Untuk ketentuan yang terakhir adanya hadiah. Hadiah atau reward ini diberikan kepada petugas yang memiliki loyalitas lebih terhadap pengelolaan wisata. Reward ini dapat berupa uang ataupun barang. Oke, untuk strategi dalam pemasaran tempat wisata alam ini adalah dengan promosi.
Promosi yang dilakukan lewat media sosial, baik itu Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, serta akun media sosial lainnya, serta dengan cara secara mulut ke mulut dari masyarakat setempat yang membicarakan adanya wisata alam BCL ini. Untuk itu, wisata ini termasuk dalam jenis wisata alam dan budaya. Hal ini dapat menjadi konsep utama dalam memasarkan wisata, yakni dengan pemasaran yang strategis. Pengunjung yang ingin berkunjung ke BCL dapat memperoleh manfaat dari keindahan pemandangan, kesegaran alam dan air, serta edukasi mengenai kebudayaan yang ada di daerah BCL. Segmentasi dari wisata ini adalah geografis, targeting pada diferensiasi, serta positioning pada pengembangan manfaat destinasi wisata sesuai dengan segmentasi dan targeting. Oke, selanjutnya untuk SOP dari monitoring evaluasi pengelolaan akan saya jelaskan pada bagian ini. Dari surat SOP ini telah dibuat, direvisi, dan telah efektif pada tanggal 10 September 2021, serta telah disahkan oleh Bapak Bambang Esos, MSI, selaku Kepala Kantor Wilayah. Nah, dari dasar hukum ini yang tadi telah saya jelaskan, adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kualifikasi pelaksanaan dalam SOP ini adalah mengetahui tugas dan fungsi sistem dari prosedur administrasi pengelolaan wisata alam. Yang kedua, mengetahui dan memahami peraturan tentang laporan dan evaluasi. Untuk itu, SOP dalam kali ini saya mengambil pelaporan kegiatan bulanan dinas. Nah, yang pertama, kegiatan pertama adalah pembuatan format data bulanan yang disebarkan oleh bidang, staf bidang program. Jadi, awalan masuk dalam bidang ini, dalam kegiatan ini adalah staf bidang membuat format data dan bulanan pada proses menggunakan ATK dan komputer dilakukan selama 5 menit. Output dari kegiatan ini adalah tanda terima. Keterangan di sini adalah realisasi anggaran di keuangan dan realisasi kegiatan di bidang-bidang. Oke, dari adanya proses format ini, maka akan muncul proses selanjutnya yaitu pengisian data yang dilakukan selama 1 minggu yang akan menghasilkan surat dan paraf. Setelah adanya pengisian data, maka akan muncul keputusan untuk memverifikasi. Verifikasi ini dapat memiliki 2 keputusan. Jika tidak, maka verifikasi ini akan kembali lagi pada proses pertama, yakni pembuatan format data bulanan, dan akan berlanjut ke pengisian data, selanjutnya akan verifikasi lagi. Jika verifikasi ini sudah di ACC, maka akan masuk lagi ke proses selanjutnya, yakni reputasi data, penyusunan dokumen laporan monitoring, dan evaluasi. Untuk kelengkapan ini adalah surat, dilakukan selama 5 menit, output yang dihasilkan adalah surat, disposisi, dan paraf. Oke, untuk selanjutnya, tahap selanjutnya adalah proses paraf dan tanda tangan. Untuk kelengkapannya, menggunakan agenda surat masuk dilakukan selama 5 menit, output yang dihasilkan adalah surat dan disposisi. Ketika surat ini sudah ditandatangan, maka
Langkah selanjutnya, proses selanjutnya adalah dikirim. Kelengkapannya adalah arsip, output dari dikirimnya ini adalah arsip paraf penerima. Akhir dari alur ini, SOP ini adalah surat keluar untuk pelaporan kegiatan bulanan dinas. Oke, itu saja presentasi yang telah saya sampaikan dari proposal formulasi kebijakan tentang program KMMI ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.